saya Sylvia Deborah Ziltonga. Saya dari kelas 4 EA 37 dengan NPM 10221452. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko berasal dari kata manajemen yang artinya adalah pengelolaan dan risiko yang berarti potensi kerugian. Jadi, manajemen risiko ini dapat diartikan sebagai proses untuk mengelola potensi kerugian agar dampaknya dapat diminimalisir. Nah, risiko ini umumnya membawa dampak kerugian yang sering diukur dalam bentuk kerugian materi ataupun uang. Misalnya, ketika datang terlambat ke kelas, bisa berujung dapat teguran dari dosen. Ini bisa memberikan risiko dalam bentuk reputasi atau waktu yang bisa bernilai uang, seperti kata pepatah, time is money. Maka dengan memahami manajemen risiko, kita bisa mempertimbangkan keputusan-keputusan yang lebih bijak agar terhindar dari kerugian. Nah, ada juga nih manfaat-manfaat dari manajemen risiko. Di antaranya mengurangi potensi kerugian, meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat ketahanan perusahaan, mendukung pencapaian strategi bisnis, dan meningkatkan kepatuhan regulasi. Terdapat pula beberapa langkah dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama adalah identifikasi risiko. Langkah ini merupakan langkah awal dalam mengenali potensi risiko sebelum kejadian terjadi. Misalnya, risiko terlambat datang ke kampus. Dengan pengalaman sebelumnya, kita bisa mengantisipasi penyebab keterlambatan seperti kemacetan, bangunnya terlambat, atau kendaraan kita bermasalah. Pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi sumber data untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Kedua, analisis risiko. Setelah kita mengidentifikasi risiko, kita perlu memahami seberapa besar dampaknya jika risiko itu terjadi. Analisis ini mencakup frekuensi kejadian dan tingkat kerugiannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menilai tingkat keparahan dan kemungkinan risiko tersebut terjadi. Selanjutnya adalah memprioritaskan isu. Tidak semua risiko memiliki dampak yang sama. Oleh karena itu, risiko harus diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensinya. Mana yang harus segera ditangani dan mana yang bisa ditangani belakangan. Setelah itu ada langkah menetapkan pemilik risiko. Dalam setiap risiko perlu ada pihak yang bertanggung jawab dalam menangani dan mengendalikan risiko tersebut. Penetapan ini penting agar ada kejelasannya siapa yang akan mengambil tindakan saat risiko muncul. Selanjutnya ada langkah tanggapan risiko. Langkah ini berupa strategi atau langkah konkret untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadi atau mengurangi dampaknya. Misalnya nih ya, menggunakan alarm agar tidak terlambat datang ke kampus atau memilih jalur alternatif yang lebih cepat sehingga bisa datang lebih cepat. Dan yang terakhir adalah langkah pemantauan. Semua keputusan dan strategi yang telah diambil perlu dipantau secara berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko sudah benar-benar terkendali dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Jika strategi belum efektif, maka perlu penyesuaian atau solusi yang alternatif. Bank merupakan salah satu institusi yang paling diatur di dunia. Bank juga disebut sebagai lembaga sistematik, yang artinya bagian dari sistem yang saling terhubung dan terstruktur. Bank memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai penghimpun dana. Artinya, bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang surplus. Produknya dapat berupa tabungan, misalnya di Bank DKI Jakarta terdapat tabungan Simpeda dan Monas. Lalu juga ada giro, rekening koran, dan deposito. Apabila dana sudah terkumpul, maka disebut sebagai dana pihak ketiga atau disingkat sebagai DPK. DPK 1 ialah saham, DPK 2 merupakan pinjaman, DPK 3 merupakan masyarakat.
Yang kedua, sebagai penyalur dana. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang minus. Berdasarkan peraturan surat edaran, Bank Indonesia 95% tabungan harus disalurkan dalam bentuk pinjaman. Nah, pinjaman ini terbagi menjadi 3, yaitu retail atau eceran, yang kedua komersil atau UMKM, dan yang ketiga adalah koperasi. Dan yang terakhir, fungsi bank adalah sebagai alat transaksi. Lalu kita masuk ke jenis-jenis risiko bank yang terdiri dari 8 risiko. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Lalu yang kedua adalah risiko pasar, yang merupakan risiko yang timbul akibat perubahan faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan atau bank. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup signifikan. Salah satu bentuk risiko pasar adalah perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum. Selain itu juga ada contoh lain seperti fluktuasi nilai tukar. Misalnya, jika nilai tukar dolar awalnya adalah Rp15.000 dan kemudian naik menjadi Rp15.500, maka terdapat selisih rugi sebesar Rp500 per dolarnya. Lalu apa aja sih faktor-faktor dari risiko pasar ini? Nah, faktor-faktornya diantaranya adalah perubahan suku bunga. Kedua adalah fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Ketiga, kebijakan pemerintah yang berdampak pada ekonomi. Dan yang terakhir adalah ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional. Apabila situasi politik di dalam negeri masih tidak stabil, maka hal ini dapat menimbulkan risiko pasar. Karena adanya ketidakpastian politik bisa menimbulkan dampak langsung pada kepercayaan investor dan kondisi ekonomi secara umum. Lalu jenis risiko pasar yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat adanya ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, termasuk pencairan dana oleh nasabah. Contohnya, bank nasabah menarik dananya secara bersamaan, namun bank tidak memiliki cukup kas untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya ada risiko operasional. Nah, risiko ini muncul karena adanya kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang mengganggu operasi bisnis. Risiko ini mencakup berbagai faktor termasuk kegagalan teknologi, penipuan, pelanggaran kepatuhan, gangguan rantai pasokan, dan kecelakaan di tempat kerja. Kelima, ada risiko hukum. Risiko ini disebabkan oleh tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis dalam kegiatan perbankan. Contohnya, bank digugat karena adanya pelanggaran kontrak kredit oleh nasabah korporasi. Yang keenam ada risiko strategi. Risiko strategis adalah risiko yang muncul dari ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategis atau kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang disebabkan oleh kebijakan atau keputusan manajemen dalam bank itu sendiri, seperti manajer, para direksi, hingga direktur utama. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko ini disebabkan oleh penurunan kepercayaan pemangku kepentingan atau yang bisa disebut sebagai stakeholder terhadap bank akibat persepsi negatif. Misalnya, ada laporan media tentang manajemen bank yang terlibat kasus korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan menarik simpanannya. Lalu yang terakhir ada risiko kepatuhan. Risiko ini timbul karena adanya kegagalan bank dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, bank dikenai denda oleh OJK karena tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai dengan aturan anti pencucian uang. Baik, sekian video materi mengenai manajemen risiko. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih.